Kalau gitu langsung aja setelah ini kita akan dengarkan talk show yang tentunya tidak kalah insightful dan bermanfaat bagi kita semua dari yang pertama tadi. Langsung kami umumkan talk show yang kedua dipersembahkan oleh Indonesian Hydration Working Group dengan sponsor Danone dan bertemakan cantik dan bugar dengan hidrasi sehat. Wah, temanya menarik sekali ya. Dan pada talk show kali ini akan ada 2 topik, Kevin. Wah, luar biasa ya. Biasanya kan tadi 1 topik ya yang pas anehnya ya. Kali ini 2 topik, ibu-ibu, bapak-ibu sekalian. Topik pertama yang berjudul hidrasi sehat dan air minum berkualitas. Untuk topik kedua adalah hidrasi dan kesehatan kulit. Nah, untuk talk show ini akan dimoderatori oleh Ibu Putri Novia Koire Insani, spesialis gizi, Magister Sains. Ada Ibu Putri, dipersilakan. Oke, kami persilakan ya, silakan. Oke, mari kita saksikan talk show-nya dan kepada para peserta diharapkan untuk aktif. Sebelumnya saya izin memperkenalkan dulu ya. Jadi sebelumnya dari Ibu Putri sendiri, Ibu Putri bekerja sebagai asisten riset di Indonesian Hydration Working Group (FKUI). Beliau menempuh pendidikan sarjana ilmu gizi di Universitas Indonesia dan magister ilmu gizi di Institut Pertanian Bogor. Ibu Putri juga memiliki berbagai publikasi, ini banyak sekali, nggak bisa disebutin satu persatu. Tapi beberapa di antaranya yang terbaru adalah Assessment of Water Consumption During Ramadan Intermittent Fasting, Result from Indonesian Cross-Sectional Study. Dan masih banyak lagi, beliau juga aktif dalam mengikuti pelatihan penelitian, SPS dan Systematic Review, dan konferensi-konferensi lainnya. Wah, keren sekali ya moderator kita hari ini. Betul banget TV. Nah, mumpung topiknya tentang cantik dan bugar, kalau gitu langsung kami persilahkan. Boleh tepuk tangannya untuk talk show kami yang kedua. Selamat siang ibu-ibu semua, masih semangat ya di talk show kedua hari ini. Tadi kita udah flash mob bareng alumni FKUI. Sekarang kita kembali lagi ke talk show inspiratif bareng 2 dokter spesialis kita yang cantik-cantik siap memberikan materi kepada ibu-ibu semua. Saya mengucapkan selamat datang di talk show Women's Health Indonesian Hydration Working Group FKUI tahun ini yang mengusung tema cantik dan bugar dengan hidrasi sehat. Terima kasih juga kepada semua pihak yang sudah mendukung berjalannya acara ini, kepada pembicara kita. Terima kasih Dr. Hani dan Dr. Wiji, juga kepada IHWG FKUI, kepada panitia WHE, serta kepada semua peserta Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Mungkin tadi sedikit Bapak Ibu yang sudah sempat datang ke booth IHWG, dapat beberapa hadiah gitu. Sempat bertanya-tanya nggak sih IHWG itu apa? Aku mau jelasin sedikit mengenai IHWG. IHWG itu adalah singkatan dari Indonesian Hydration Working Group yang merupakan sebuah klaster riset berfokus pada hidrasi dan kesehatan hasil kerjasama Fakultas Kedokteran UI dan PT Tirta Investama. IHWG memiliki visi Advancing Hydration Science and Sharing Hydration Knowledge. Untuk informasi terbaru mengenai hidrasi dan kesehatan bisa mengunjungi web kami di ihwg.org.id atau mengunjungi, jangan lupa follow juga IG kami di @ihwg. Dan sudah ada juga bersama kita 2 dokter spesialis, Dr. Wiji Lestari, spesialis gizi klinis konsultan, dan Dr. Hani Nilasari, spesialis kulit dan kelamin konsultan. Hari ini kita akan berbincang dengan beliau-beliau mengenai hidrasi sehat, air minum berkualitas, dan dampaknya pada kesehatan, terutama pada kesehatan kulit. Pertama kita akan mendengarkan dulu materi dari Dr. Wiji, kita akan ada tanya jawab, lalu dilanjutkan dengan materi Dr. Hani dan tanya jawab juga. Untuk Bapak Ibu, siap-siap nanti kalau ada yang mau ditanyakan dicatat dulu, disimpan dulu, karena buat penanya yang terpilih akan dapat hadiah yang udah disiapkan dari IHWG. Saya bacain sedikit dulu ya untuk CV Dr. Wiji. Dr. Wiji Lestari menamatkan pendidikan sarjana kedokteran dan profesi dokter umum di Fakultas Kedokteran UI pada tahun 2007. Beliau melanjutkan studinya di Magister Ilmu Gizi dan pendidikan dokter spesialis 1 ilmu gizi klinik di FKUI dan lulus pada tahun 2013. Beliau memperoleh gelar konsultan gizi pada penyakit kritis pada tahun 2021 dan beliau juga merupakan staf pengajar Departemen Ilmu Gizi FKUI RSCM, staf medis Rumah Sakit UI, dan sekretaris program studi Magister Ilmu Gizi FKUI. Kepada Dr. Wiji, saya persilakan, Dok.
Ya baik, terima kasih Mbak Putri. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, masih semangat? Semangat. Tadi kan habis joget bareng. Tapi ibu-ibu udah pada minum belum nih? Habis tadi joget, kemudian dari pagi acara mendengarkan materi. Sekarang yang belum minum, coba silakan minum dulu. Ada nggak nih minumnya? Nggak ada. Nanti boleh ke booth-nya IHWG, kita sedia air minum lucu. Mungkin bagi yang belum pernah lihat nih lucu banget, satu kali minum udah bisa menghidrasi dengan lebih baik gitu. Nah ibu-ibu hari ini saya mau, bukan materi mungkin ya, lebih ke berbagi, mengingatkan kembali apa sih sebetulnya hidrasi sehat gitu. Apalagi di sini kan ibu-ibu ini adalah orang-orang penting, benar ya, di keluarganya masing-masing. Jadi sangat penting sekali nih untuk mempertahankan kesehatan ibu-ibu ini. Salah satunya yang sedang akan saya bicarakan ini dari sisi yang sebetulnya mungkin dibilang sepele enggak ya. Penting banget, tetapi seringkali terlupa soal minum. Ya, oke mungkin boleh slide-nya ditampilkan. Kenapa sih minum itu penting gitu ya? Kok kayaknya cuma minum air doang. Nah, ada yang langsung minum. Terima kasih. Silakan kalau yang mau sekalian minum apapun ya, yang penting cairan. Karena ternyata badan kita, tubuh kita itu sebagian besar isinya air. Jadi mau kurus, mau gemuk gitu ya, ternyata badan kita ini isinya tuh air Bu, 60%-an deh. Jadi setengah lebih ya, kalau yang beratnya 50, beratnya 60, mau beratnya 100, itu setengahnya lebih itu sebetulnya isinya air. Dan ini kalau kita lihat, mudah-mudahan kecil-kecil tapi kelihatan ya, saya cuma mau bilang di sini. Di tubuh kita yang isinya air itu tersebar di berbagai organ, dan organ-organ itu juga sebagian besar isinya air. 80%-an, 70%-an tuh isinya air gitu. Jadi kalau kurang airnya tentunya ini pasti akan mempengaruhi kesehatan organ tersebut. Fungsinya pasti akan terganggu. Ya tuh bisa dilihat, kalau darah jelas ya itu cairan, paru-paru, otot, kemudian jantung, otak, tulang aja ada airnya. Oke berikutnya, slide berikutnya. Nah tapi tahu nggak sih, ada satu survei ya hasilnya itu ternyata 1 dari 4 orang kita itu kekurangan cairan. Kekurangan cairan tuh maksudnya apa? Yang masuk, yang diminum, sama yang kita keluarin itu apa ya istilahnya? Defisit gitu. Enggak cukup gitu. Keluarnya banyak, tapi yang diminum sedikit. 1 dari 4 berarti kira-kira kalau ibu duduk berempat, nah salah satunya itu kurang cairan. Mungkin lebih dari itu gitu ya. Kita emang keluarin air dari mani aja sih Dok, gitu kan kayaknya kencing doang gitu ya. Nah salah ibu-ibu, kalau kurang kencing tapi kan ibu-ibu dari kulit juga keluar cairan. Kalau di tempat panas jelas keringetan banyak gitu ya. Tapi kalau di ruangan ber-AC, oh jangan salah. Ruangan ber-AC biar kita nggak keringetan, tapi dari kulit itu penguapannya juga terjadi terus. Makanya kalau di ruangan ber-AC kayaknya kering ya kulit ya. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda kita mengeluarkan cairan dari penguapan di kulit. Nah kadang-kadang tuh nggak berasa yang seperti itu kita ngeluarin air gitu, padahal tetap keluar. Saya ngomong kayak gini gitu ya, itu uap air keluar. Kita bernapas, itu juga uap air keluar. Itu adalah cairan-cairan yang kita tidak sadari. Kalau dari urin, dari kencing jelas ya. Nah semua itu yang keluar itu harus diganti dengan cairan yang masuk.
yang kita minum. Jangan sampai kurang. Kenapa sih kalau kurang? Berikutnya. Nih, dehidrasi. Mungkin udah sering dengar ya, dehidrasi ya. Dehidrasi itu apa sih? Tadi gitu ya. Cairan yang masuk nggak cukup. Dengan yang keluar nggak seimbang, lebih sedikit. Sehingga kekurangan cairan lah tubuh kita yang sebagian besar isinya air itu. Tanda-tandanya apa? Yang pertama, haus. Loh, haus itu tuh udah dehidrasi ya. Kirain haus cuma ya sekedar tanda biasa butuh minum. Ternyata haus itu tuh udah merupakan satu tanda dehidrasi ringan. Jadi sebetulnya jangan nunggu haus kalau minum gitu. Kalau udah rasanya udah lama saya nggak minum, walaupun nggak haus, minum. Apalagi ibu-ibu nih, saya tahu banget, saya juga ibu-ibu ya. Kita paling tahan sama aus, nggak berasa gitu. Pagi kalau nggak aus terus nggak minum gitu kan. Ibu-ibu bisa tuh kerja dari pagi sampai siang nggak minum segelas pun. Atau minum ya cuma segelas gitu. Padahal kalau udah haus itu tandanya sudah terjadi dehidrasi ringan. Ya, kemudian mulut sama lidah kering, jelas ya kalau kekurangan cairan. Terus linglung, nggak fokus. Nah, siapa yang sudah mulai linglung, sudah mulai tidak fokus, atau nggak mood? Nah, itu juga jangan-jangan sebetulnya masalahnya hanyalah kekurangan cairan, nggak minum gitu dari tadi. Kalau ibu udah mulai bete ya, rasanya pengen ngejulit, pertama-tama minum dulu aja. Gitu, siapa tahu ya ternyata kejulitan itu hilang, mood kita membaik gitu ya, hanya ternyata karena kurang cairan. Konsentrasi menurun, mungkin bagi yang bekerja, aduh pekerjaan kok nggak beres-beres, bagi yang belajar kok nggak masuk-masuk ya ke otak gitu rasanya pelajarannya. Nah itu mungkin karena kekurangan cairan. Gitu, jadi pastikan itu dulu. Yang lebih berat bisa terjadi macam-macam ya. Kalau kemudian kita selalu mengabaikan rasa haus itu, nggak minum-minum gitu ya, minumnya sangat sedikit, itu bisa terjadi hal yang lebih berat, bisa pingsan gitu ya, sakit kepala berat, pingsan, jantung berdebar-debar gitu ya, bisa seperti itu. Dan kalau itu terjadi dalam jangka panjang itu sangat merugikan. Tadi kan kita tahu ya, organ-organ itu isinya banyak air. Kebayang nggak kalau dia kekurangan terus-terusan dalam waktu jangka panjang, pastilah fungsinya akan terganggu. Berikutnya. Nah ini ya, jadi memang sudah dibuktikan kita kekurangan cairan, kita tuh masih bisa melakukan hal sehari-hari bisa, tapi kita jadi kehilangan kapasitas yang optimal. Ibu-ibu harusnya bisa lebih fokus, kinerjanya bisa lebih baik, tidak bisa hanya karena kekurangan cairan. Pikirannya kurang jernih katanya, maunya ngomel-ngomel terus. Nah mungkin itu juga salah satu tanda-tanda kurang cairan. Berikutnya. Nah, terutama nih, ini kan kita lagi hajatnya cewek-cewek gitu ya, Women Health Expo, perempuan. Terutama nih manfaat memenuhi kebutuhan cairan untuk perempuan yang khususnya adalah nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama Dr. Hani, kulit, kesehatan kulit gitu ya. Ibu-ibu mau awet muda, mau kulitnya glowing, mau kinclong, itu juga salah satunya ada peran dari cairan. Kemudian juga sistem reproduksi. Tadi ya sebenarnya bukan cuma sistem reproduksi gitu ya, semua organ, termasuk juga sistem reproduksi. Itu kesehatannya juga ditentukan oleh status cairan kita. Kemudian juga nih yang sering nih ya ibu-ibu, bener apa bener ya? Seringkali perempuan itu terkena infeksi saluran kemih ya, karena memang secara anatomi organ atau ya saluran kemih kita itu mudah ya beresiko terjadi
infeksi saluran kemih. Dan salah satunya itu bisa dicegah, diturunkan risikonya dengan cukup minum. Jadi bersih gitu ya, saluran kemih kita terbilas dengan baik, tanda kutip ya, terbilas dengan baik sehingga tidak memudahkan bakteri-bakteri itu tetap ada di situ gitu, terbuang juga. Nah, itu juga dari minum, menjaga kesehatan jantung, dan juga ada penelitiannya yang mengatakan bahwa status cairan itu berpengaruh terhadap risiko kanker. Termasuk kalau perempuan mungkin concernnya itu kan lebih ke kanker payudara, kanker serviks ya. Berikutnya. Ya, berikutnya. Nih kalau kita ngomongin lebih lanjut masalah kesehatan, berikutnya ya. Nah, anti-aging itu bukan cuman buat yang masih muda, nggak jadi tua gitu kan, tetapi juga yang menua dengan cantik gitulah istilahnya mungkin ya, anti-aging. Bukan menghambat penuaan, tapi bagaimana supaya kita menua dengan cantik. Nah, salah satu kuncinya itu dari cairan. Jadi air itu adalah anti-aging yang paling mudah, dan bisa kita terapkan sehari-hari. Kita udah pakai skincare mahal-mahal, tapi kurang minum yang nggak optimal. Ya, tetap aja nanti mah bekerut-bekerut karena kulitnya kering. Gitu kan, atau sebaliknya gitu ya, kita mungkin skincare kita nggak mahal-mahal banget gitu ya, rutin kita pakai tapi cairannya cukup, nah mengglowing lah gitu ya, karena tadi kulit juga termasuk yang kadar airnya cukup tinggi. Nanti hal ini akan lebih lanjut dibahas oleh Dr. Hani berikutnya ya. Kemudian berikutnya, nah ini ya, ada juga penelitian yang membuktikan bahwa asupan air itu berkaitan dengan timbulnya kerutan halus gitu ya. Jadi yang nggak mau berkerut atau tidak mau berkerut lebih lanjut, pastiin dulu. Coba sekarang anti-agingnya dipakai dulu, diminum dulu itu anti-aging alaminya. Oke, berikutnya, nah kan mbaknya juga langsung minum ini adminnya. Ya, berapa sih? Yang cukup tuh berapa gitu, sebetulnya kan beda-beda tadi ya. Kalau kencingnya lagi banyak ya minum yang banyak. Kalau lagi berkeringat banyak, minum lebih banyak. Kalau di tempat terus-terusan di tempat ber-AC, penguapan airnya banyak, minum lebih banyak gitu. Kalau kita merasa kita sedang melakukan sesuatu yang pengeluaran cairan kita jadi lebih banyak, kita harus minum lebih banyak. Tetapi secara umum kebutuhannya kalau perempuan itu untuk air minumnya sekitar 1880 mili. Ribet ya dimiliin ya. Ini kan minimal. Minimal adalah sekitar 7 sampai 8 gelas. Minimal tuh berarti lebih boleh gitu. Kalau kurang jangan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi tergantung kondisi tadi ya. Harus lebih banyak kalau ada aktivitas atau ada kondisi yang menyebabkan kita mengeluarkan cairan lebih banyak. Ya, berikutnya. Dan di tiap masing-masing juga berbeda nih. Kalau anak beda, lansia beda, ibu hamil menyusui lebih butuhnya lebih banyak lagi. Namanya ibu hamil kan lagi ada cairan ketubannya, ada bayinya. Busui juga demikian. Harus ada cairan untuk ASI-nya, jadi pasti lebih banyak lagi. Kemudian, nah terus ngeceknya gimana nih? Saya minumnya udah cukup apa belum ya gitu. Ada yang paling gampang. Mungkin ini kalau saya suka lihat di beberapa mall-mall, kadang-kadang di sekolah ada nih ditaruh di toilet gitu untuk ngecekin kita udah cukup minum apa belum ya. Bisa kita lihat tuh dari warna urin. Sebetulnya, ya udah pernah dengar ya ibu-ibu ya, semakin pekat warna urin kita, semakin kita tandanya kurang cairan. Makanya biasanya kalau kencing pertama di pagi hari biasanya pekat ya, karena kita sepanjang malam tidur kan nggak minum. Nah itu terkonsentrasi tuh urinnya jadi lebih pekat. Tapi semakin kita minumnya banyak, dia akan makin bening. Kalau urin kita bening, wah tandanya status hidrasi kita
Cukup, bagus. Kadang-kadang ada yang gini, Dok, kalau misalnya minumnya banyak ntar bolak-balik kencing kan. Suka gitu tuh protesnya ya Bu ya, bener ya gitu. Kalau saya bilang mah bagus dong kalau banyak minum terus kencingnya jadi banyak, artinya ginjalnya berfungsi bagus. Nah kalau nggak kencing-kencing malah bingung loh, iya kan? Kalau nggak kencing-kencing malah wah ada apa ini gitu ya, kok pembuangannya tidak lancar gitu. Jadi itu sekaligus juga membuat monitoring untuk kita. Artinya organ pembuangan kita masih berfungsi dengan baik nih. Kita banyak minum, keluarnya juga banyak dan bening. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ada tips-tipsnya. Nanti ibu-ibu bisa silakan resolusi sendiri-sendiri deh. Gimana ya caranya supaya saya bisa menjaga asupan minumnya. Kalau ibu-ibu sering lupa untuk minum, ngandelin rasa haus. Tadi kan udah dibilang ya, kalau haus tuh berarti udah dehidrasi sebenarnya. Kalau kita ngandelin rasa haus tuh sebetulnya nggak bisa. Jadi harus rutin, upayakan berkala gitu ya minumnya. Setiap istirahat nih, haus nggak haus saya harus minum gitu ya. Atau kalau yang di kantor punya jam-jam rutin tertentu boleh. Atau misalnya menggunakan pengingat. Udah banyak di HP aplikasi pengingat minum. Sekaligus ngitung gitu ya. Saya minumnya udah berapa ya hari ini gitu. Nyatetin itu ada. Kami dari IHWG juga punya aplikasinya. Nanti boleh dilihat ada di Play Store. Itu ya. Kemudian juga yang penting nyediain tuh. Kan gini ya, kadang-kadang ibu-ibu bukannya nggak mau minum, males ngambil gitu. Atau kalau yang bekerja tempatnya agak jauh sama tempat minum, males gitu ya. Nah, sediain, deketin, mudahkan aksesnya terhadap minum itu sehingga kita tidak ada kendala dalam akses terhadap minum ya. Tinggal kemauannya aja nih, minum atau enggak. Gitu ya. Dan kadang-kadang ada juga yang nggak suka rasanya, misalnya nggak suka rasa air putih. Nah, banyak juga nih ibu-ibu yang kayak gitu ya. Ya memang sebaik-baiknya air minum itu air putih ya, tanpa ada tambahan gula atau tambahan perasa lainnya. Karena nanti masalah baru lagi tuh kalau minumnya bergula terus gitu. Tetapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Misalnya kita tahu, oh saya senangnya minumnya air dingin. Ya udah, minum air dingin, sediakan gitu ya. Kalau perlu investasi lah dispensernya yang bisa dingin misalnya. Demi kesehatan yang lebih baik. Atau sukanya air anget, pakailah termos air anget gitu ya. Itu hal yang mudah kok sebetulnya untuk kita lakukan. Atau misalnya saya pengennya ada rasanya. Kita bisa pakai, mungkin kalau ibu-ibu pernah dengar infused water ya, dikasih potongan-potongan buah gitu ya. Jadi ada rasanya dan rasanya rasa yang alami. Apa aja lah pokoknya nanti ibu-ibu identifikasi sendiri ya. Nih saya bisa nambah minumnya dengan cara apa. Ya berikutnya. Nah ini adalah salah satu aplikasi yang nanti bisa dilihat di Play Store. Itu nanti ngingetin gitu ya, tadi minumnya jam sekian terakhir gitu ya. Bisa ngingetin juga waktunya minum gitu ya. Bisa dicatat juga hari ini saya udah minum berapa ya. Terus ada raportnya keluar. Kemarin segini kurang, hari ini oh mendingan gitu ya. Hari ini cukup. Dia bisa kasih kita raport rata-rata kita dalam seminggu misalnya berapa hari sudah mencukupi kebutuhan cairan. Kalau terus ibu lihat lah, saya kecenderungannya kok airnya kurang ya. Nah, tinggal resolusi apa nih berikutnya? Apa nih yang bisa saya tambahin di mana nih? Gitu ya, kan biar tadi ya kinclong. Ya, berikutnya. Nah, ini ya tadi sudah disampaikan jangan nunggu aus gitu ya. Kalau lagi istirahat harus minum, siapin air minumnya di dekatnya. Dan itu berlaku untuk semua anggota keluarga ya Bu, gitu. Termasuk di sekolah, ibu-ibu tanya sama guru misalnya ya, Pak di kelas ada enggak
dispenser, anak saya butuh minumnya cukup gitu. Hal-hal semacam itu. Atau kalau ibu mungkin punya kuasa gitu ya di tempatnya masing-masing untuk menyediakan air minum yang cukup, lakukan itu. Karena itu akan membuat perubahan yang besar untuk kesehatan kita semua. Ya, kemudian, nah bisa juga dengan cara meningkatkan asupan buah. Karena banyak makanan yang juga sebetulnya kandungan airnya cukup tinggi. Salah satu yang cukup alami adalah buah. Ya, buah-buahan itu kandungan airnya cukup banyak. Jadi kalau kita senang makan buah, itu setidaknya asupan air kita juga bisa meningkat dari konsumsi buah-buahan itu. Dr. Wiji izin Ya. mengingatkan waktunya 2 menit Oke, lagi, Dok. tinggal sedikit lagi. Saya kira itu adalah strategi-strateginya ya gitu. Nah, sekarang masalah minuman yang kayak apa? Tadi udah dijelasin ya, sebaik-baiknya adalah air putih. Tidak ada perasa tambahan, gula tambahan, dan harus dicek. Ya, airnya jernih, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, bersih, tidak tercemar. Gitu, nggak harus air yang beli, tapi kalau air minum yang ada di rumah memenuhi syarat ini aman, gitu ya. Tetapi makanya gini, kalau misalnya minum ada manis-manisnya, itu manis gula apa manis apa gitu ya, harus cek. Pakai semua indera kita, indera penghidu, indera perasa gitu ya, untuk melihat apakah air minum ini aman atau tidak untuk kita konsumsi. Ya, kemudian juga, nah ya apapun makannya, sekarang kita ganti ya jargonnya ya. Apapun makannya, minumnya air putih. Ya, jangan sampai nanti enggak fokus, enggak dong karena kurang ya. Oke, baik, saya kira saya sudah diingatkan oleh Mbak Putih, nanti kita diskusi lebih lanjut setelah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Wiji. Kita minta tepuk tangannya dulu kali ya. Ternyata banyak banget materi tentang hidrasi. Selama ini mungkin kita cuma tahu kalau air itu hanya untuk menghilangkan haus, padahal banyak banget manfaatnya. Dan kalau kita kurang minumnya, lebih banyak lagi dampaknya. Kita buka sesi diskusi dulu untuk Dr. Wiji mengenai hidrasi. Kita buka, ada yang mau bertanya? Oh baik, ada Ibu yang kerudung biru, yang kerudung putih di belakang, sama yang oke deh, Ibu yang kerudung pink di sini. Boleh disebutkan nama dan asalnya, Ibu? Selamat siang Dr. Wiji, saya Risa dari Primaya Group. Saya ingin bertanya dokter terkait hidrasi ini tadi. Saya sangat tertarik jujur dokter mengikuti sesi ini karena saat ini saya menyusui dokter. Jadi saya sempat mendengar saran-saran dari sekitar terkait ayo minum air putih yang banyak. Kalau saya dulu minum air putih sehari sampai 3 liter karena menyusui. Nanti kan itu yang akan dikonversi jadi ASI. Saya sudah mencoba usaha tersebut dokter. Jadi saya minum air putih sampai menyebabkan bolak-balik ke toilet gitu ya dok. Tapi produksi ASI-nya juga belum maksimal dok. Apakah ada saran terkait gimana sih menghubungkan terkait hidrasi ini tadi dengan kebutuhan ASI yang saya butuhkan itu sendiri dokter. Terima kasih dokter. Selamat siang. Dokter silakan. Ya, langsung aja. Baik, langsung saja ya. Bu Tisa, ya, Risa. Jadi kalau kita ngomongin ASI itu kan banyak faktor ya sebetulnya yang menyukseskan mengasihi itu banyak faktor ya. Yang mempengaruhi produksi ASI juga banyak faktor. Hidrasi atau kecukupan cairan hanyalah salah satu faktornya gitu. Saya nggak tahu penyebabnya apa, mengapa produksinya itu kemudian
kurang banyak gitu ya, kan harus diperiksa lecingnya, harus diperiksa mungkin juga ada aspek hormonnya dan lain sebagainya. Tapi setidaknya kalau Bu Risa itu sudah memenuhi kebutuhan cairannya, satu faktor itu sudah tereliminasi. Artinya kurang ASI-nya produksinya sedikit itu bukan karena kekurangan cairan gitu. Toh minumnya sudah banyak gitu. Karena banyak juga yang sebetulnya produksinya kurang optimal memang sesederhana hanya karena kurang minum. Ya, tapi kan berarti itu sudah bisa disingkirkan ya, gitu. Jadi harus dievaluasi lagi yang lainnya nih, apa yang menyebabkan kemudian ASI-nya menjadi kurang. Jangan-jangan kalau memang minumnya kurang, lebih sedikit lagi dari itu produksinya, gitu kan. Dan jangan khawatir, selama ginjal kita masih sehat, tadi ya, kalau banyak minum terus keluarnya banyak juga gitu ya, minum banyak itu enggak apa-apa. Tadi kan ada ya urinnya sampai bening gitu ya, itu malah bagus. Dan ibu itu kan enggak melulu masalah, oh saya harus ngeluarin ASI. Kesehatannya dia sendiri harus terjaga. Dengan kita mencukupi asupan cairan kita juga sedang menyayangi diri sendiri sebetulnya, menyayangi organ-organ tubuh kita. Nanti untuk masalah ASI-nya tadi, kalau dari aspek kecukupan cairannya berarti cukup, gitu kan? Tinggal nanti dicari aspek lain apa lagi nih, gitu ya. Tetapi memang betul, kadangkala produksinya berkurang itu hanya karena kurang cairan. Jadi betul, memang nasihatnya bagi yang menyusui itu kan ada minimalnya 10 sampai 12 gelas gitu. Tapi kalau dia keluar ASI-nya lebih banyak, ya harus lebih banyak lagi minumnya gitu. Bahkan sebelum nyusuin minum, sehabis nyusuin minum lagi, keganti gitu ya. Jadi gitu cairannya. Jadi itu saja Bu Risa. Ya. Baik, terima kasih Dokter Wiji. Jadi sebenarnya pengeluaran ASI ini banyak faktornya ya dok ya, tapi air minum menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Tapi sebetulnya gini, secara umum hidrasi atau kecukupan cairan itu juga ada hubungannya sama imunitas. Gitu. Ternyata cairan itu juga mempengaruhi imunitas kita. Waktu itu kita sempat adakan webinar IHWG mengundang juga pakar imunitas ya, memang demikian. Jadi kan memang tadi jelas ya, semua organ itu membutuhkan cairan. Semua proses metabolisme kita sehari-hari termasuk juga sel-sel imun itu waktu dia mau menjalankan fungsinya butuh air. Gitu. Nah, termasuk alergi nih urusannya sama imunitas juga sebetulnya gitu. Jadi kalau kita mau memperbaiki status imun kita, salah satunya juga dengan memperbaiki status hidrasi. Gitu. Walaupun nanti mungkin ada beberapa kasus yang itu tetap harus diperiksa lebih lanjut, didiagnosis nih alerginya kenapa gitu ya. Kalau memang ada yang harus dihindari gitu. Tetapi lagi-lagi tidak ada ruginya mencukupi kebutuhan cairan kita karena itu akan memperbaiki status imun kita. Ada beberapa yang kemudian justru alerginya menjadi jarang kambuh hanya dengan menambah minumnya karena selama ini dehidrasi. Dehidrasi itu juga membuat status imun kita menjadi turun. Gitu ya. Terus airnya harus suhu yang mana? Sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Gitu. Karena mau dia dingin, mau dia panas, mau dia anget, air itu tetap fungsinya sama, manfaatnya sama, 0 kalori kalau air putih ya. Jadi jangan takut kalau misalnya air dingin nanti gemuk misalnya gitu kan, suka ada yang gitu ya. Kalau memang kita alerginya itu tercetus, terpicu karena kita minum dengan suhu tertentu, catat, diingat berarti kita minumnya jangan dengan suhu itu. Kalau dingin gitu kita jadi tercetus alerginya, minumlah yang hangat atau yang biasa. Jadi suhu nggak masalah ya kalau suhu. Sekarang jumlahnya berapa? Secara umum tadi, kalau perempuan dewasa itu 1880 mili sekitar itu. 7 sampai 8 gelas minimal. Ya, lebih baik selama fungsi ginjalnya juga baik gitu. Silakan. Nah, masalahnya nih kalau saya dari hasil survei tadi ya,
itu memang lebih sedikit orang minumnya. Apalagi kalau saya secara empiris gitu ya, saya tanya satu-satu dan melihat di sekeliling, perempuan tuh kenapa ya minumnya memang lebih sedikit gitu biasanya begitu. Males, iya bener gitu. Kalau nggak diingetin tuh nggak males. Tadi seringnya ngandelin rasa haus. Udah haus pun sering diabaikan begitu kan. Nanti aja gitu. Ya gitu ya. Jadi mungkin bisa dicoba dulu untuk memenuhi kebutuhan hidrasinya setiap hari, dilihat respon imunnya. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Dokter Wiji. Mungkin ini penanya terakhir untuk sesi Dokter Wiji ya, kepada Ibu yang kerudung pink, boleh Ibu? Seru ya kalau ngomongin minum ya. Dok, saya mau nanya, saya itu kan selalu memperhatikan minum. Air kecil saya, buang air kecil selalu merhatiin. Selalu kalau masih kuning mesti minum lagi. Cuman kalau saya sering minum, kalau mau pipis tuh nggak bisa tertahan. Tapi kalau di kamar mandi, tapi kalau masih di luar masih bisa tertahan. Kok udah masuk kamar mandi nggak bisa. Apakah itu penyakit apa itu, Dok? Penyakit beser ya Bu? Iya, tapi kalau udah kamar mandi aja. Ya, kita kenal kalau di dunia kedokteran itu namanya inkontinensia urin ya. Jadi kalau nggak bisa nahan kencing gitu kan, atau ibu masih mending itu nggak bisa nahan kencingnya udah di toilet gitu kan. Ya sering juga yang kalau sudah berat itu ya di jalan juga aja gitu kan. Tetapi itu urusannya berbeda gitu. Maksudnya begini, hidrasi kita tetap harus dipenuhi, tetapi kalau mulai ada masalah nih dalam kontrol kencingnya, nah itu ibu bisa periksakan ke dokter ya, mungkin spesialis urologi gitu ya, untuk coba dilihat nih masih kenceng gak sih saya atau memang udah mulai kendor-kendor gitu ya Bu ya. Itu Iya. penyakit apa itu, Dok? Kenapa? Penyakit juga itu ya, Dok? Bisa penyakit, bisa memang karena umur usia gitu. Ya, jadi dipastiin aja, jangan menduga-duga gitu. Kalau penyakit kan dikasih obat nanti, ya. Tapi jangan dengan demikian, jangan terus nggak mau minum ya Bu ya. Kadang-kadang berpikir begitu, Dok. Iya. Harus minum jadi Repot ya. Ya. Nanti kalau seperti itu berarti ibu harus segera begitu, udah rasanya kepengen, jangan keburu kepengen banget gitu, berarti harus ke toilet. Tapi kalau mau silakan diperiksakan lebih lanjut. Ya. Makasih, Dok. Ya, tetap semangat minumnya ya. Baik, terima kasih Dokter Wiji. Kita sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi kita lanjutkan dulu ke sesinya Dokter Hani karena materinya nggak kalah menarik. Pasti nanti akan banyak pertanyaan lagi. Kita perkenalkan dulu ya, Dokter Hani. Dokter Hani Nilasari, spesialis kulit dan kelamin konsulen, FINS DVFA ADV. Beliau menamatkan pendidikan profesi dokter di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya pada tahun 1992. Lalu melanjutkan pendidikan spesialis program pendidikan dokter spesialis Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2002. Beliau memperoleh gelar konsultan subspesialis dalam bidang venereologi pada tahun 2014. Beliau merupakan dosen pendidik klinis dan menjabat sebagai Kepala Departemen Dermatologi dan Venereologi FKUI periode 2020 hingga sekarang. Kepada Dokter Hani, dipersilakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Putri, Dokter Wiji. Saya melipir ke sana untuk bicara. Ya, selamat siang Bapak, Ibu dan teman-teman semua. Pada hari ini kita akan berbagi terkait dengan pengetahuan tentang hidrasi dan kesehatan kulit. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa kecukupan asupan untuk air itu berapa dan kemudian apa yang mempengaruhi kalau misalnya kita kekurangan cairan yang kita asupkan gitu ya ke dalam tubuh kita.
Tetapi khusus untuk pada siang hari ini saya berbagi terkait dengan bagaimana dengan kesehatan kulit apabila kita kurang minum, ya. Slide. Lanjut. Ya, kita tahu bahwa air merupakan komponen utama dari tubuh. Dan kemudian tadi sudah disampaikan bahwa sekitar 60% itu isi tubuh kita adalah air. Tetapi sebetulnya kisarannya adalah 50 sampai 85%, tergantung dari bobot kita ya. Kalau misalnya kita makin besar, tentunya komponen air kita makin banyak ya. Itu yang pertama. Kemudian asupan air yang kurang adekuat itu akan menimbulkan berbagai penyakit seperti yang tadi sudah disampaikan, termasuk penyakit kulit. Yang tadi ditanyakan bahwa alergi itu bisa merupakan salah satu yang bermanifestasi di kulit ya. Selain itu juga tentunya penyakit-penyakit kulit yang lain adalah karena kita asupan airnya kurang, kulit kita menjadi lebih kering. Tentunya apabila kita tersentuh dengan debu-debu, kemudian terkontaminasi dengan udara-udara yang panas atau terlalu dingin, tentunya akan menimbulkan yang disebut reaksi inflamasi. Jadi bukan selalu terkait dengan imunitas yang turun, ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kalau misalnya kulit kita kering, kulit kita biasanya cracking atau terjadi luka. Yang lukanya kita nggak bisa lihat. Mungkin lukanya sangat kecil, sangat tipis sehingga mudah sekali bakteri itu masuk. Sehingga kalau misalnya kelainan-kelainan atau penyakit kulit itu biasanya terkait dengan peradangan atau inflamasi, dan yang kedua adalah infeksi ya. Kemudian yang ketiga, ternyata kulit berfungsi sebagai sawar atau penjaga antara udara luar dengan bagian dalam tubuh kita, dan ini juga mencegah dehidrasi pada tubuh. Slide. Ini adalah struktur kulit. Struktur kulit adalah struktur yang kompleks. Ini adalah merupakan bagian yang terluas dari tubuh kita karena mulai dari kepala tertutup oleh kulit, wajah tertutup oleh kulit, badan dan seterusnya tertutup oleh kulit, merupakan bagian yang terbesar. Di dalam kulit ternyata ada beberapa lapisan, mulai dari lapisan yang terdalam hingga lapisan yang terluar yang bisa kita raba secara personal ya. Jadi kita bisa merabanya dan itu adalah suatu struktur yang paling luar. Di dalam kulit juga ada bantalan lemak ya. Kemudian di dalam kulit juga ada kelenjar-kelenjar. Kulit kita bisa kita raba mulus atau kita raba baik, itu karena terkandung di dalamnya ada air, ada lemak, ada kelenjar-kelenjar minyak ya, dan kemudian juga ada kelenjar rambut. Sehingga kalau kita lihat kulit kita juga ada rambutnya ya. Ini adalah struktur yang sangat kompleks. Dan yang paling luar itu kita sebut stratum corneum atau stratum, lapisan kulit yang paling luar, yang paling kasar di permukaan kulit, dan itu yang menjaga kita dari pajanan sinar-sinar ultraviolet, kemudian juga dari bahan-bahan yang mengiritasi kulit. Lanjut. Lapisan kulit yang disebut stratum corneum tadi ini adalah pemisah bagian dalam kulit ya dengan bagian luar tubuh yang suasananya kering. Kalau di dalam badan itu suasananya sangat lembab ya. Kemudian kandungan air pada stratum corneum memegang peranan penting untuk proses proteksi secara enzimatik. Jadi di dalam kulit itu terjadi proses-proses enzimatik dan juga yang berfungsi untuk proses pergantian kulit ya, karena pergantian kulit secara alamiah itu diperlukan ya, karena dalam 28 hari kulit kita harus berganti. Karena kalau tidak itu nanti akan menjadi tidak baik ya, tidak bagus ya. Dan kadar air yang kurang akan mengganggu proses-proses ini atau yang kita sebut desquamasi sehingga kulit menjadi kering dan kurang lembab. Lanjut. Asupan cairan minimal tadi disampaikan bahwa bervariasi, yang paling banyak dianut adalah 8 gelas sehari ya Dr. Wiji ya.
atau 2000 ml atau 2 liter per hari. Tetapi sebetulnya makin banyak, sebetulnya makin bagus kalau fisiologi tubuh kita baik ya. Jadi sampai sekitar 2500 ml pun tidak menjadi apa. Dan keseimbangan asupan cairan merupakan salah satu cara untuk menjaga hidrasi sehingga kulitnya terasa lembab, tidak gatal, tidak kering, tidak perih, tidak iritasi, dan tidak rentan terhadap suatu kejadian infeksi. Lanjut. Ini adalah berbagai macam teori terkait dengan asupan cairan. Tadi sudah disampaikan bahwa 50-80% berat badan kita merupakan konsentrasi air di dalamnya ya. Dan ini bergantung pada usia, kemudian jenis kelamin tertentu dan indeks massa tubuh. Artinya kalau misalnya kita makin besar tubuhnya, tentu kandungan airnya makin banyak. Lanjut. Bagaimana masukan cairan atau asupan cairan ini, kita lihat bahwa ini sangat berfungsi untuk tubuh kita. Jadi setelah air itu masuk, itu air masuk ke saluran pencernaan dan kemudian air diabsorpsi atau diserap ya, dan kemudian akan dibawa ke seluruh organ-organ termasuk organ kulit. Ya, ini adalah suatu proses alamiah dan proses yang fisiologis. Ya, kemudian juga terkait dengan kekurangan di organ-organ ini juga bisa terjawab dari gambar ini bahwa kalau misalnya kita kurang minum, kita mengalami dehidrasi, tentunya organ-organ tidak juga mendapatkan air, terutama organ-organ yang sangat penting. Lanjut. Ini adalah rekomendasi asupan cairan ya. Kalau di WHO disampaikan bahwa untuk laki-laki dewasa itu kisarannya adalah 2.200 hingga 4,5 liter per hari. Kalau perempuan dewasa itu 2.200 hingga 4,5 liter. Ini adalah berbagai macam rekomendasi yang bisa kita acu kalau misalnya kita ingin menilai apakah asupan minum kita atau asupan cairan kita sudah bagus ya. Lanjut. Ini adalah efek asupan cairan pada struktur dan molekular kulit. Jadi kalau misalnya kita air itu masuk, tidak semata-mata air itu masuk ke dalam saluran cerna, kemudian dibawa dan kemudian disebarkan melalui pembuluh darah dan kemudian nanti sampai ke organ-organ, tetapi itu juga mempengaruhi proses-proses melalui molekular di kulit ya. Kemudian kalau misalnya ini disampaikan bahwa kandungan air akan terlibat pada proses enzimatik. Kemudian apabila kadar air menurun, prosesnya akan terganggu dan kemudian akan mengurangi akumulasi pada kulit dan kulitnya menjadi lebih kering. Kemudian adanya suatu masalah pada kulit terluar kita, tentunya penyerapan air atau transepidermal water loss-nya itu akan juga terganggu sehingga itu harus sangat diperhatikan ya. Jadi kalau misalnya kita ada luka, itu kita juga harus sangat tahu bahwa kebutuhan airnya tentunya menjadi lebih banyak. Lanjut. Ini adalah peran korneosit. Jadi di dalam struktur kulit kita itu ternyata ada faktor-faktor secara enzim itu memunculkan atau memproduksi suatu pelembab tertentu yang disebut natural moisturizing factor. Kombinasi pekerjaan antara cairan yang ada, kemudian bantalan lemak, dan natural moisturizing factor ini merupakan sesuatu yang kolaborasi yang sangat baik, yang mempertahankan struktur kulit kita menjadi baik dan sehat. Ya, jadi kalau misalnya ada proses yang rusak pada pembentukan NMF atau natural moisturizing factor ini, tentunya kulit kita juga akan menjadi bermasalah. Jadi kalau misalnya sudah airnya kurang, kemudian ada
penyakit di dalam tubuh yang menyebabkan pelembab dari dalam tubuh secara alamiahnya kurang, itu tentunya kulitnya akan menjadi lebih bermasalah. Ya, lanjut. Ini adalah Ini adalah berbagai macam studi terkait dengan apa sih yang bisa kita nilai kalau misalnya kita menggunakan atau memasukkan cairan sebanyak-banyaknya gitu ya. Studi yang pertama adalah kelompok subjek yang meminum air lebih dari 3.200 ml per hari. Ternyata setelah dilakukan penilaian dengan berbagai macam alat, ternyata kulitnya menjadi lebih lembab dan lebih kenyal. Kemudian studi yang kedua adalah kelompok subjek yang hanya diberikan tambahan minum 2.000 ml per hari selama 1 bulan. Jadi asupannya memang sengaja ditambah sebanyak 2 liter per hari dan ternyata kulitnya juga menjadi lebih lembab dan asupan cairan ternyata tidak mengubah volume darah dan tidak menambah berat badan. Betul seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Wiji bahwa makin banyak air yang kita minum kita nggak tambah gemuk gitu. Jadi tidak usah takut begitu ya. Karena ini sudah terbukti dengan satu penelitian yang memang ada bahwa dia tidak menambah volume darah, jadi darahnya nggak tambah banyak, HB-nya nggak naik gitu, dan kemudian berat badannya juga tidak bertambah. Kemudian penelitian yang berikutnya adalah subjek dengan asupan cairan tambahan seliter aja. Jadi dasar atau baseline-nya adalah minum sebanyak-banyaknya tetapi ditambah 1 liter lagi selama 42 hari penelitiannya. Dan ini ternyata juga menyimpulkan bahwa kulitnya lembab dan asupan cairan minimal 1.600 ml per hari itu yang paling optimal. Artinya dengan memasukkan minuman 1.600 ml itu sudah optimal ya. Kan kita tambah dengan makanan-makanan yang berkuah, kemudian ada minuman-minuman yang lain mungkin yang kita konsumsi ya, itu jadi cukup 1.600 ya. Kemudian studi yang keempat adalah subjek dengan asupan cairan tambahan 2.250. Jadi studi-studi ini menggambarkan bahwa betapa inginnya para peneliti melihat berapa sih asupan yang paling bagus, dan kalau misalnya pun nambahnya berapa gitu ya. Jadi berbagai macam mililiter yang ditambahkan pada air minum yang diberikan pada subjek penelitian. Studi yang terakhir adalah subjek dengan asupan cairan tambahan 2.250 ml per hari selama 1 bulan atau 4 minggu. Dampaknya baik untuk struktur kulit ya. Lanjut. Jadi dari seluruh studi yang saya tampilkan di sini menyimpulkan bahwa minum itu baik, berapapun minumannya, jumlah asupan yang kita minum, mau ditambah 2.200, mau ditambah 3.000 pun, kemudian mau ditambah 1.000 saja itu pun cukup sebetulnya. Yang penting kita sudah memenuhi kebutuhan, yaitu 1.600 ml yang dianggap optimal. Ya, lanjut. Ini adalah mengenali tanda kulit yang tidak sehat karena hidrasi. Kita tahu yang pertama paling bisa kita notice adalah kulit. Kalau kulitnya dirabanya terasa kasar, kemudian tidak teksturnya tidak, itu harus hati-hati. Jangan-jangan kita sudah dehidrasi. Dan juga dengan mencubit kulit. Kalau misalnya kulitnya tidak kembali dengan cepat, kita cubit, kemudian tidak kembali dengan cepat, itu artinya tubuh kita sudah mengalami kurang minum. Ya, begitu juga di area bibir dan area mukosa lain ya. Jadi misalnya di bibir kita lihat apakah bibir kita kering, kemudian di mukosa mata ini juga bisa kita lihat apakah mukosa kita kering ya. Kemudian yang kedua adalah warna kulit yang tidak rata. Ini biasanya ibu-ibu senang sekali kalau bicara tentang kecantikan ya. Kalau bicara tentang kecantikan atau estetik langsung, oh iya dok, kulit saya tidak rata. Dan itu merupakan salah satu tanda jangan-jangan kita kurang minum ya. Kemudian kulitnya kusam, kulitnya kendur, dan kulitnya berkerut.
Meskipun kita tahu ya secara alamiah tentunya kulit kita nggak mungkin selamanya seperti bayi, tentunya ada kerut, asal kerutnya tidak berlebihan. Ya, lanjut. Ini adalah tips perawatan agar kulit sehat. Kalau misalnya kita search di mana-mana untuk menjaga kulit yang sehat, nomor 1 adalah jaga minum. Jaga asupan air, itu nomor 1 ya. Kemudian yang kedua dan seterusnya itu tambahannya, meskipun itu sama-sama pentingnya. Yang kedua adalah gunakan produk pelembab yang tentunya sesuai. Hindari pembersih yang terlalu digrease atau yang bersifat abrasi ya. Kemudian olahraga, istirahat yang cukup, dan hindari stres. Ibu-ibu biasanya stres nih karena kita bertugas multitasking, jadi kita biasanya stres ya, Dokter Linda ya. Jadi kulit kita juga nggak boleh stres ya, karena itu akan mempengaruhi tampilan kita. Asupan gizi seimbang itu juga sangat penting. Tadi ditambah dengan buah-buahan ya. Lanjut. Mungkin ya. Lanjut, ini adalah penutupnya. Perlu edukasi, jadi kita terus-menerus memberikan edukasi baik itu kepada sesama kita. Jadi ibu-ibu yang sudah pulang dari sini nanti tolong sampaikan kepada teman-teman di rumah atau keluarga di rumah, anak-anak, bahwa minum itu penting. Bukan hanya menjaga kesehatan kulitnya saja, tetapi menjaga kesehatan tubuh secara umum. Dan mengenali tanda-tanda kulit yang tidak sehat sedini mungkin, karena ini bisa menjadi sumber pada masalah kesehatan ya. Luka yang sedikit saja bisa menimbulkan masalah kesehatan, karena luka yang sedikit bisa masuk mikroorganisme atau bakteri dan kemudian masuk ke dalam saluran darah dan nanti akan menginfeksi organ-organ vital yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih khususnya untuk panitia yang sudah mengundang kami. Mungkin nanti kalau yang nggak kebagian waktu bisa mampir di booth kita di Departemen Dermatologi dan Venerologi FKUI RSCM yang boothnya ada tepat di depan saya. Pas banget lurus di depan sini ya Dok ya. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan untuk lansia, sebaiknya minum berapa liter per hari? Ada yang bilang 1,5 liter cukup, ada yang bilang 2 liter. Di samping itu saya ingin tanya, tidak semua orang bisa membeli air dalam kemasan. Jadi di rumah memasak air dari tanah. Nah kita kan nggak tahu tuh kondisinya, apakah itu memenuhi syarat atau tidak. Nah untuk memeriksakan itu sulit sekali, harus pergi jauh kemana begitu. Saya saran supaya diperbanyak tempat-tempat untuk pemeriksaan air tanah. Sehingga apa yang kita minum sehari-hari adalah air yang sehat. Sekian, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Berarti lebih ke jumlah air minum dan sumbernya ya Bu ya. Boleh dijawab Dokter Hani? Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Memang betul sekali, banyak sekali penelitian-penelitian saat ini Bu yang sedang kami lakukan, terutama untuk populasi geriatri. Ada satu penelitian yang masih dalam observasi dan kemudian belum ada hasilnya Bu. Sebaiknya memang berapa banyak yang ibu atau geriatri harus masukkan sebagai minuman, berapa liter begitu ya. Kalau tadi dilihat dari teori memang 1.600 saja dianggap sudah optimal Bu. Dan kemudian kalau misalnya mau menambahkan bisa sampai 2.000 ml atau 2 liter. Saya setuju sekali dengan yang Ibu sampaikan tadi. Saya disampaikan oleh dokter bahwa 1,5 liter aja cukup. Dan kalau misalnya mau ditambah sampai 2 liter saja. Itu baik untuk populasi geriatri yang memang tidak ada masalah dengan penyakit atau dengan kelainan-kelainan di ginjalnya Bu. Karena itu adalah merupakan suatu asupan umum untuk populasi geriatri. Agak berbeda kalau misalnya ibu atau teman-teman para geriatri ini punya masalah, misalnya masalahnya di jantung atau masalahnya di ginjal. Tentunya dokter akan menginformasikan kepada pasiennya berapa kira-kira yang harus dikonsumsi terkait dengan air tersebut tadi. Karena tentunya mungkin ada retensi-retensi yang harus diperhatikan
karena misalnya pasiennya gagal jantung atau gagal ginjal. Mungkin itu ya Bu ya untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, terima kasih sekali untuk sarannya. Saya juga merasa bahwa kita tidak wajib untuk menggunakan minuman kemasan. Karena dari dulu pun saya diajari oleh orang tua saya untuk memasak air gitu ya. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan kami juga di rumah memasak air. Tetapi memang yang paling sulit adalah bagaimana menentukan bahwa air yang kita konsumsi itu cukup mineral dan tidak ada masalah ya, tidak toksik maksudnya ya. Kandungan-kandungannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh PAM begitu ya Bu ya. Ya. Tetapi harus hati-hati kalau misalnya kita menggunakan air PAM tentunya itu lebih ternilai. Beda dengan kalau misalnya kita menggunakan air tanah. Itu harus benar-benar kita yakinkan bahwa air tanah yang kita minum dan kita masak itu juga baik ya. Jadi mengundang mungkin siapa ya di sini organisasi, mungkin IHWG bisa membantu terkait dengan penyediaan pemeriksaan yang lebih luas. Di Jakarta aja susah, gimana di daerah ya. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaan dan masukannya. Terima kasih Ibu Dr. Hani. Dr. Wiji mau nambahin? Ada sedikit tambahan dari Dr. Wiji, boleh silakan Dok. Ya, mungkin menambahkan ya Bu, kalau berdasarkan angka kebutuhan gizi itu untuk di atas 65 ya lansia itu sekitar 6 gelas, 1.200 sampai 1.500 sebetulnya cukup. Tapi tadi sesuai dengan Dr. Hani bilang, kalau ada kondisi, kadang-kadang kalau udah lansia tuh banyak penyertanya ya, apa itu sakit jantung atau ginjal, pokoknya ada kondisi tertentu, itu silakan dikonfirmasi, konsultasi ke dokter gitu, karena mungkin kondisinya sudah khusus. Tapi secara umum itu 1.200 sampai 1.500 untuk di atas 65 tahun itu sudah mencukupi kebutuhannya. Sedangkan untuk kualitas air minum memang nih masalahnya kita tuh nggak merata ya. Kalau bukan air minum dari dalam kemasan itu kan kualitasnya kita tidak tahu. Ada beberapa lab yang kalau kita mau periksa mandiri nih air minum di rumah saya bagus atau enggak sih bisa memang. Walaupun itu pemeriksaan mandiri ya, pastinya nanti ada biayanya dan sebagainya. IHWG sendiri sebetulnya sedang melakukan juga penelitian mengenai kualitas air minum yang ada di Jakarta. Nanti kita rilis hasilnya. Mungkin nanti kita bisa diseminasikan hasilnya gitu ya, karena memang concernnya IHWG itu terhadap salah satunya juga adalah kualitas air minum. Saat ini di Jakarta dulu, nanti akan rilis publikasinya gitu. Baik. Terima kasih Dr. Wiji untuk tambahannya. Kita buka satu lagi terakhir untuk sesi Dr. Hani mengenai hidrasi dan kesehatan kulit. Oh boleh. Yang baris kedua ya? Oke boleh. Silakan Ibu. Yang baris. Selamat siang dokter, saya Linda. Saya itu badannya, kalau periksa dokter, itu diomong pasti kulitnya kering sekali. Tapi dulu saya waktu muda senang minumnya teh sama kopi. Jarang minum air putih. Ya. Terus belakangan udah tua, saya suruh minum ini air putih, tapi kencing mulu. Makanya saya bingung, air saya masuk ke tubuhnya kapan? Terima kasih. Satu lagi, apa betul kalau minum air dingin bisa gemuk? Makasih. Pertanyaannya untuk Dokter sebentar tambahan doang. Saya mau nanya, katanya kalau orang udah lansia tidak boleh minum air terlalu banyak. Kata kaliumnya bisa kebuang, apa benar? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini mungkin untuk pertanyaan pertama. Kalau tadi didiagnosis oleh dokter, katanya Ibu sehat-sehat aja ya sebetulnya ya, tidak ada masalah. Karena udah periksa di dokter kulit, katanya kulitnya kering ya. Kulit kering itu penyebabnya macam-macam Bu, bukan hanya air saja. Yang pertama mungkin harus dilihat apakah hidrasi Ibu cukup. Kalau tadi Ibu takut pipis melulu,
dan kemudian asupan airnya menjadi kurang, nah kulitnya menjadi bertambah kering, gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah tetap minum. Meskipun pipis-pipis melulu ya memang kalau udah usia kadang-kadang kan udah nggak bisa tahan ya. Tapi nggak akan keluar banyak kok Bu yang pasti akan ada yang diserap gitu ya. Bukan berarti minum yang kita minum kemudian langsung terbuang, itu enggak. Itu akan ada proses. Tadi kan sudah diberitahu ya bahwa diserap dulu di lambung, terus kemudian masuk ke dalam kolon, kemudian diserap alirkan ke berbagai macam buluh darah dan kemudian masuk ke organ-organ gitu ya Bu ya. Jadi tidak langsung masuk minum dari lambung langsung ke ginjal gitu, enggak ya? Gitu ya. Ya. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi pertanyaannya apa Bu? Banyak benar. Air dingin itu adalah seperti kalau kita sebut orang-orang bilangnya begitu. Padahal kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan air itu tidak diserap gitu Bu, tidak diserap oleh lemak dan kemudian tidak bikin lemaknya jadi gendut-gendut sehingga kita bertambah besar. Jadi itu pernyataan yang salah ya. Oh ya, baik. Ya, jawab yang Ibu dulu. Kalau lansia kaliumnya rendah gitu ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kan nggak langsung gitu. Jadi apa yang Ibu minum terus kemudian diserap dulu. Tentunya nggak akan menghilangkan kalium ya. Kecuali kalau misalnya Ibu ada sesuatu masalah di dalam organ ya. Misalnya fungsi ginjalnya tidak baik ya. Dan saya anjurkan tadi di slide saya juga menambah dengan buah-buahan. Buah-buahan bisa bermacam-macam termasuk pepaya dan pisang ya untuk menjaga agar kaliumnya juga seimbang. Mungkin itu yang bisa saya. Baik Dokter Hani, terima kasih. Mungkin masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan dari ibu-ibu semua, tapi kita undang ibu-ibu semua ke Departemen Dermatologi dan Venereologi, ada di pas banget lurus ke sini, jadi bisa langsung konsul ke ahlinya dan ke booth IHWG. Di sana juga masih banyak hadiah, mungkin ibu-ibu yang masih mau hadiah ada di IHWG dan bisa tanya-tanya juga terkait hidrasi, aplikasi Hidrasiku dan lainnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Hani juga Dr. Wiji atas sesi sharingnya yang sangat insightful, bermanfaat dan pasti ditunggu-tunggu ke depannya juga. Saya Putri selaku moderator dari talk show hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa di booth IHWG dan di kesempatan lainnya. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.